Diberikan 8 bilangan real tak 0, A1, A2, dan seterusnya sampai A8. Buktikan bahwa setidaknya 1 dari A1 kali A3 ditambah A2 dikali A4, A1 A5 ditambah A2 A6, A1 A7 ditambah A2 A8, A3 A5 ditambah A4 A6, A3 A7 ditambah A4 A8, A5 A7 ditambah A6 A8 adalah non-negatif. Sebelum kita menjawab soal ini, kalau kita perhatikan ya, di sini kan ada A1, A2, kemudian ada A3, A4, A1, A2, A5, A6, A1, A2, A7, A8. Lalu di sini ada A3, A4, A5, A6, A3, A4, A7, A8, A5, A6, A7, A8. Ini kalau kita lebih teliti dan lebih peka, ini agak mirip dengan dot product dari dua buah vektor. Makanya di sini sebelum menyelesaikan soal ini, kita ingat lagi teori tentang vektor. Misalkan U adalah PQ dan V adalah Mn. Dengan U dan V merupakan vektor, maka berlaku U dot V sama dengan V kali M ditambah Q kali N. Lalu di dalam vektor kita ingat lagi kalau V dot P, kalau V-nya ini ya, berarti V dot P adalah M kuadrat ditambah N kuadrat, yang mana itu merupakan panjang vektor P dikuadratkan. Dengan demikian, V dot P akan selalu lebih dari atau sama dengan 0, karena ini adalah penjumlahan dua buah bilangan yang dikuadratkan. Dan V dot P, oh ya ini lupa, V dot P-nya akan sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor V-nya adalah 0, 0. Kemudian berlaku juga U dot V sama dengan V dot U, lalu U dot V tambah W sama dengan U dot V ditambah U tambah U dot W, di mana W merupakan vektor. Kemudian C dikali U dot V itu sama dengan C kali U dot V, di mana C adalah sebuah konstanta. Oke, sebelum kita lanjutkan, coba kita perhatikan dulu gambar ini ya. Sekarang saya akan bikin sebuah gambar lebih kurang begini. Oke. Di sini ada vektor A, ya, ada titik A. Ini titik B. Nah, ini titik O di sini. Nah, sekarang misalkan O ini adalah koordinat dari titik asal ya. Lalu vektor posisi dari titik A dan B ini kita anggaplah yang vektor posisi dari vektor A itu adalah U. Kemudian vektor posisi dari vektor B adalah V. Maka kemudian begini, jika kita cari jika ini sudut antara keduanya itu adalah sebesar theta, maka vektor AB sendiri adalah OB dikurang OA, atau OB-nya adalah V dan OA-nya adalah U, maka ini jadinya V dikurang U. Sampai di sini mungkin bisa dipahami. Lalu kalau kita perhatikan lagi, ini OAB bisa menjadi sebuah segitiga. Nah, karena ini adalah sebuah segitiga, jadi begini. Kalau kita pakai aturan kosinus ya, berarti kan AB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat dikurang 2 dikali OA dikali OB dikali cos theta. Nah, AB sendiri tadi adalah V dikurang U. Makanya ini menjadi V dikurang U, panjang V kurang U ya. Panjang V dikurang U dikuadratkan.
Kenapa begitu? Karena tadi kan kita udah ada ini. Udah ada tadi ini. Teori yang ini, yang pertama tadi. V dot V sama dengan panjang V dikuadratkan. Jadi maksud saya, ini kan panjang AB ya. Panjang AB itu adalah panjang V kurang U. Jadi panjang V kurang U dikuadratkan sama dengan panjang AB dikuadratkan. Dan ini akan sama dengan OA adalah U kuadrat ditambah OB-nya adalah V. Berarti V kuadrat dikurang 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor V dikali cos theta. Selanjutnya panjang vektor V dikurang U itu karena ini tadi teori yang pertama tadi ya, panjang V dikuadratkan itu sama dengan V dot V, berarti ini bisa kita ubah menjadi V kurang U dot V kurang U. Ini akan sama dengan panjang U dikuadratkan ditambah panjang V dikuadratkan dikurang 2 kali panjang U kali panjang V kali cos theta. Ini di sini masih jam 6 lebih lewat 18 menit. Jadi bakal sering dengar suara ayam ya. Oke. V kurang U dot V kurang U. Ini kalau kita cari lagi nanti akan dapat ini ya, panjang U dikuadratkan ditambah panjang V dikuadratkan dikurang 2 kali U dot V. Dan ini sama dengan panjang U dikuadratkan ditambah panjang V, panjang vektor V dikuadratkan dikurang 2 kali U kali panjang V kali cos theta. Ini jelas. Kalau kita pindahkan luas itu akan menjadi 0. Maka sisanya sekarang adalah 2 dikali U dot V sama dengan negatif 2 tadi ya. Negatif 2 kali panjang U kali panjang V kali cos theta. Kalau kedua ruas kita kali dengan negatif 1/2, maka diperoleh U dot V sama dengan panjang U kali panjang V dikali cos theta. Atau dengan kata lain kita punya cos theta sama dengan U dot V per panjang U dikali panjang V. Cos theta sama dengan U dot V dikali panjang U dikali panjang V. Nah, logikanya karena kalau seandainya U dot V-nya tidak 0 ya, berarti kan ini pasti positif, panjang U-nya, panjang V-nya juga pasti positif. Nah, akibatnya begini. Jika nilai theta itu lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari atau sama dengan 90 derajat, berarti nanti akan mengakibatkan U dot V lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena kosinus dari 0 sampai 90 itu pasti ini non negatif. Makanya karena panjang U dan panjang V tadi jika dia positif, maka U dot V-nya pasti non negatif juga. Selanjutnya gini. Selanjutnya kita misalkan kita punya 4 buah vektor. Vektor K1 dengan K1 adalah A1, A2. Lalu kita punya K2 itu A3, A4. Kemudian kita punya K3. K3-nya A5, A6. Kemudian K4 sama dengan A7, A8.
Oke, sampai di sini mungkin udah bisa ketebak ya arahnya. Tadi kan di soal ya, kita punya ini bentuk perkalian. Nah ini kalau kita lihat lagi, ini kayak perkalian seperti yang saya bilang tadi, ini kayak dot product dari dua buah vektor. Berarti soal di atas maka soal di atas dapat dibentuk lagi menjadi dot product antara K1 dot K2 K1 lalu dengan K3 K1 dengan K4 K2 dengan K3 K2 dengan K4 dot K4 lalu K3 dot K4. Nah, sementara begini, K1, K2, K3, dan K4 ini adalah vektor, berarti kan keempat-empatnya kita bisa gambarkan di dalam sebuah bidang kartesius. Jadi kalau kita coba gambarkan, aduh, nggak lurus. Jadi kalau kita coba gambarkan ke dalam bidang kartesius ya, berarti kan katakanlah kita bikin sembarang ya. Di sini anggaplah ini K1-nya, ini terus vektor K2, terus kita punya vektor K3, lalu ada K4. Nah, keempat-empatnya ini bisa digambarkan dalam satu bidang kartesius dengan ini, dengan titik asalnya titik O ya, vektor posisinya. Nah, walaupun tidak harus dari sini titik asalnya, tapi kita bisa gambarkan beginilah lebih kurang. Nah, lalu begini, kita anggap aja sudut ini ya, sudut antara dua buah vektor yang berdekatan itu adalah theta. Nah, kalau kita mau, nah sementara kan di sini tadi di soal itu kan kita disuruh buktikan bahwa dot product dari vektor-vektor tersebut adalah non negatif. Sekarang kita andaikan dot produknya adalah negatif. Oke, andai dot produknya adalah negatif. Jadi kita pakai kontradiksi ya. Andai K1 dot K2 K1 dot K3 K1 dot K4, terus kita bikin jadi K2 dot K3 K2 dot K4 dan terakhir K3 dot K4, semuanya negatif. Kalau semuanya negatif, akibatnya jadi begini, cos sudut antara dua buah vektor ini kan kita anggap theta ya, akibatnya cos theta yang merupakan K1 kali, katakanlah kali K2 ya, kurang tepat juga ya, K1 K2 ini aja deh, KI dot KJ per panjang KI dikali panjang KJ dengan I kurang dari C ya, dan I dan J nya itu mana, bentar oh ya, dengan I sama dengan 1, 2, 3
J-nya bisa sama dengan 2, 3, 4. Oke. Akibatnya begini, kalau kalau hasil perkaliannya negatif, sementara ini kan positif nih, panjang KI-nya positif, ini panjang KJ-nya juga positif, maka akibatnya KI dot KJ-nya pasti kurang dari 0. Kalau KI dot KJ-nya kurang dari 0, artinya negatif, negatif dibagi positif adalah negatif, akibatnya theta merupakan sudut lebih dari 90 derajat, sudut tumpul. Nah, di sini kita pakai konteks segitiga ya, karena ini antara dua buah vektor. Jadi ini sudut tumpul. Jadi kita ini pasti adalah yang ini kan, dua buah vektor ini yang berdekatan itu pasti ini sudutnya sudut tumpul. Nah, jadi maksud saya begini, theta harus sudut tumpul, sementara sudut tumpul itu sendiri logikanya ya jadi cos theta itu kan negatif ya, berarti kan tetanya itu karena theta di kuadran 2 atau kuadran 3. Nah, jadi begini logikanya, kalau tetanya maunya kita tetanya sudut tumpul, maka theta harus lebih dari 90 derajat. Nah, sementara jika ini kan posisinya bisa diacak, tapi begini lebih kurang, maka sudut antara K1 dan K2 kita anggap sebesar theta 1 ya. Theta 1, anggap ini theta 1, terus K2 dan K3 itu theta 2. K3 dengan K4 itu theta 3. Lalu K1 dengan K4 adalah theta 4. Kita kan maunya dot product keempat-empatnya ini kan ini non negatif semua. Maka akibatnya kita punya theta 1 berarti harus lebih dari 90 derajat kalau mau dot produknya negatif. Theta 2 juga lebih dari 90 derajat. Theta 3 lebih dari 90 derajat dan theta 4 juga lebih dari 90 derajat. Akibatnya ketika kita jumlahkan keempat sudutnya, kita akan punya theta 1 ditambah theta 2 ditambah theta 3 ditambah theta 4 lebih dari 360 derajat. Sementara kalau dari gambar ini kita tahu kalau theta 1 ditambah theta 2 ditambah theta 3 ditambah theta 4 itu membentuk sebuah lingkaran yang mana sebesar sudutnya adalah 360 derajat. Jadi kita punya 360 derajat lebih dari 360 derajat. Ini jelas pernyataan yang kontradiksi. Maksud saya adalah karena pernyataannya salah begitu. Artinya perandaian kita di awal yang ini, nah ini jadi salah. Ini pengandaian yang ini, andai K1 dot K2 dan seterusnya semuanya negatif. Nah, karena dia salah, perandaian kita salah, karena semuanya tadi negatif di perandaiannya, berarti akibatnya tidak semuanya negatif. Berarti akibatnya pasti ada minimal 1 dari K1 dot K2, K1 dot K3, K1 dot K4, K2 dot K3, K2 dot K4, K3 dot K4, pasti ada minimal salah satunya itu non negatif. Atau dengan kata lain,
Dengan kata lain, kita ganti K1, K2, K3, K4-nya ke bentuk semula. Ada minimal 1 dari K1.K2, berarti kita ini menjadi A1 A3 ditambah A2 A4, lanjut A1 A5 ditambah A2 A6, lanjut A1 A7 ditambah A2 A8, berikutnya A3 A5 ditambah A3 A5 ditambah A4 A6, A3 A7 ditambah A4 A8, kemudian A5 A7 ditambah A6 A8. Dengan kata lain, ada minimal salah satu dari yang ini bernilai non-negatif. Nah, dengan demikian kita bisa telah selesai membuktikan pernyataan di soal tadi. Oke, sekian pembahasan hari ini. Menurut saya ini soal yang lumayan menarik karena jarang-jarang kalau untuk saya pribadi ya melihat penyelesaian sebuah soal itu menggunakan memanfaatkan pengetahuan tentang vektor. Terima kasih.